Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. La haula wa la quwata illa billah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita ini tercatat sebagai majelis kebaikan, menambah amal kebaikan, menggugurkan amal keburukan, memperberat timbangan amal kita di mizan. Dan semoga usaha kita dalam belajar pada kesempatan sore hari ini menjadi salah satu sebab kita dimudahkan menuju jalannya surga, dan semoga menjadi salah satu tanda kita dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang haid dan nifas. Yang pertama kemarin adalah berhubungan, yang kedua adalah ditalak, kemudian yang ketiga adalah sholat, yang keempat adalah puasa. Kemudian yang kelima sekarang adalah at-tawafu. Tawaf. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha lam hadat. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau haid. Apa bunyinya? If'ali ma yaf'alul hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh jamaah haji lainnya. Ghaira alla tatufi bil bait, hanya saja jangan tawaf di Ka'bah. Sampai hatta tadhuri, sampai kamu suci. Ya, berdasarkan hadis ini maka seorang yang haid tidak boleh tawaf. Jadi tawaf salah satu yang dilarang ketika seorang haid. Kemudian yang keenam adalah qiraatul Quran, atau qiraatul Quran aja. Membaca Al-Quran. Wa huwa qawlu katsirin min ahli ilmi minas sahabati wat tabi'in. Ini adalah, atau ininya kita ganti ya. Dilarangnya wanita haid dan nifas dari membaca Al-Quran merupakan pendapat mayoritas atau kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Waman ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka. Lakin idza tajat ilal qiraah, tapi apabila butuh, jadi ada kebutuhan untuk membaca, seperti ka'an tahtaj ila muraja'ati mahfudhiha hatta la yunsa, seperti seorang hafidhah yang
hendak memurajaah hafalannya agar tidak lupa. Au ta'limal banati fil madaris, atau guru yang mengajarkan Al-Quran di sekolah. Au qira'ata wirdiha, atau membaca wirid rutinnya dari Al-Quran. Saya setiap hari membaca wirid rutinnya 1 juz dari Al-Quran. Itu namanya wirid ya. Sesuatu yang diulang-ulang terus. Setiap hari 1 juz, satu juz, namanya wiridnya 1 juz. Jazalah hadzalika, maka orang-orang yang berkebutuhan seperti ini diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Dan tidak terbatas dengan 3 hal ini saja ya. Karena kan 3 hal ini tadi hanya sebagai contoh, bukan sebagai pembatasan. Kaan itu seperti, hanya sebatas contoh. Kalau di sana ada keadaan-keadaan lain yang seseorang memang butuh membaca, maka menurut penulis Fiqh Muyassar itu diperbolehkan. Wa illam tahtaj fala taqra. Apabila tidak ada kebutuhan sama sekali, maka jangan membaca. Kama qala bihi ba'du ahlil ilmi, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Allah alam. Pada intinya di sini memang ada khilaf ya, yang harus kita ketahui. Sebagaimana dijelaskan di sini. Apabila kita memakai pendapatnya ulama fiqh muyassar, maka keterangannya sebagaimana yang telah kita sebutkan. Hukum dasarnya tidak boleh, pengecualiannya ketika ada hajat, maka diperbolehkan untuk membaca. Baik, sekarang yang ketujuh adalah mashul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau disebutkan seperti ini, maka sebagaimana biasanya kita dalam menyebut mushaf. Yang dimaksud mushaf adalah Al-Quran berbahasa Arab, tidak ada tafsirnya, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab tafsirnya. Murni Al-Quran saja isinya. 600-an 2 halaman isinya Al-Quran. Ya. Maka itu dinamakan mushaf. Kalau sudah ada tafsirnya, sudah ada terjemahannya, itu sudah tidak dinamakan mushaf lagi. Baik. Itu secara pengertian yang dimaksud oleh penulis di sini. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian yang ke-8 adalah dukhul al-masjidi wal lubsi fihi, masuk masjid dan al-lubs itu bisa berdiam, tapi coba kita lihat referensinya. Ya. Nah, tidak boleh berdiam diri, mungkin gitu, di dalamnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
La uhillul masjida li junubin. Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang junub. Wala haidin, begitu juga bagi orang yang haid. Dalil kedua, wali'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudni ra'sahu li Aisyah wa hiya fi hijratiha faturajjiruhu wa hiya haidun wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid. Jadi dalil kedua ini adalah karena dulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam yudni itu kita terjemahkan dengan bahasa tafsir ya. Jadi karena dulu Nabi mengeluarkan kepalanya bisa dari jendela atau dari apa ya? Bisa dari jendela atau semisalnya atau ya batas dari masjid gitulah. Kalau bahasa kita ya jendela atau pintu. Wahia fi hujratiha, dan ibunda Aisyah ketika itu tetap di kamarnya. Faturajjiluhu, lalu beliau menyisir rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau haid. Wa huwa hina idzin mujawirun fil masjid, dan beliau ketika itu berdampingan dengan masjid. Ya mungkin maksudnya Syekh, kenapa kok beliau tidak masuk saja ke masjid? Mungkin seperti itu sisi pendalilannya. Wallahu a'lam. Tapi dalil kedua ini sifatnya hanya penguat aja dari dalil pertama. Wallahu a'lam. Ini hadis Bukhari Muslim. Kemudian wa kadzalika yahrumu 'alaiha al-mururu fil masjid in khafat talwithahu fa in uminat talwithuhu lam yahrum. Melewati masjid. Ya, kita bisa beri nomor lagi. Seorang yang haid atau nifas diharamkan untuk berjalan melewati masjid. Ini jika takut darahnya mengotori masjid. Apabila dia tidak takut darahnya mengotori masjid, maka lam yahrum, maka tidak haram. Kata-kata tidak haram ini berarti yang dibicarakan adalah ya tentang haramannya, apakah hukumnya boleh ataukah hukumnya makruh. Ini masih ada sisi pertanyaan itu dari para penulis kitabnya. Ana tidak tahu apakah maksudnya di sini boleh ataukah makruh. Karena kalau yang tidak haram itu masih ada dua kemungkinan itu. Seperti dikatakan, ini tidak wajib
maka masih ada pertanyaan, hukumnya mubah atau hukumnya dianjurkan. Gitu. Seperti bersedekah setiap hari itu tidak wajib. Nah, apakah dianjurkan ataukah tidak dianjurkan? Itu masih ada seperti itu. Misalkan juga bekerja setelah sholat Jumat itu tidak wajib, seperti faida qudiyatis sholatu fantasyiru fil ard. Apabila telah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Maksudnya untuk mencari rizki. Di sini kalimat perintah. Tapi tidak wajib. Nah, apakah maksudnya dianjurkan, hanya dianjurkan atau diperbolehkan? Itu namanya kata-kata tidak wajib. Sama dengan tidak haram di sini. Masih ada sisi pertanyaan. Wallahu a'lam. Sebentar, ana cek. Tanggal 21 ya. Baik, kita sudah sampai di sini. Ya, lebih 1 minggu. Mungkin dari materi kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan mungkin dipersilahkan sambil Anda coba cari-cari sesuatu yang ingin Anda sampaikan. Silakan ditulis terlebih dahulu.
Baik, sekarang saya bacakan terkait tanda wanita yang suci itu bagaimana. Mungkin itu yang paling penting dalam ilmu haid ini ya. At-taharatu at-tuhru lahu alamatani inda nisa. Suci dari haid itu ada dua tanda. Al-ula yang pertama nuzulul qissatil bayda. Keluarnya cairan putih bening. Atsaniyatu ingqita udamul haid. Yang kedua, benar-benarnya bersih dari darah haid. Bihaitsu law ihtasyat almar'atu bikutnatin wa nahwiha kharajat nadhifah. Misalkan apabila seorang wanita mengusap bagian kemaluannya dengan kapas atau yang semisalnya, mungkin juga bisa dengan tisu yang putih, keluar dengan bersih. La athara 'alaiha min dam, tidak ada bekas-bekas darah sama sekali, au sufrotin atau tidak ada kuning-kuning sama sekali, au kudrotin atau tidak ada coklat-coklat sama sekali. Nah, ini adalah dua cara untuk mengetahui seseorang suci atau belum. Yang kemarin mungkin masih kita pertanyakan ya. Intinya di dua ini. Apakah keluar kusotul baydo atau darahnya benar-benar berhenti. Itu dua tandanya. Kalau belum ada kusotul baydo, begitu juga masih ada kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, ya itu belum suci namanya. Gitu. Kalau sudah benar-benar bersih, nggak ada darah sama sekali, itu baru suci. Baik. Itu dari Syabakah Islamko. Kemudian ini dari Fatwa Syekh bin Bas. Ini juga sama. At-tuhru zawalu asharidam. Suci itu adalah hilangnya bekas darah. Fa'idha talattafat biqutnatin aw syai'in akhar wa lam yakun fihi asharun liddam taktasil. Apabila seorang wanita mengecek bagian kemaluannya dan tidak ada bekas darah, maka dia mandi. Walau ma ra'at qussatul bayda. Meskipun dia tidak melihat ada cairan bening yang dari kemaluannya itu. Amma qussatul bayda fa huwa ma'un abyad ya'tari ba'dun nisa. Adapun qussatul bayda itu, cairan bening itu kadang memang keluar di sebagian wanita. Inda nihayatil haid, ketika haidnya mau selesai atau haidnya selesai. Tajidu ma'an abyad. Dia melihat ada bening. Alamatan anal haid intaha, sebagai tanda bahwa haidnya sudah selesai. Wa ba'dun nisa la yajidu hada, tapi sebagian wanita tidak menemukan ini. Maka fal ibratu biwujudin nadhafah. Maka yang terpenting adalah benar-benar suci. Fa idza talattafat bi qutnin aw ghairihi wa ra'at an-nadhafah wa lam yabqa sufratan wala qudratan taktasil. Apabila dia cek dengan kapas atau yang semisalnya dan tidak ada kekuning-kuningan, kecoklat-coklatan, maka dia mandi. Meskipun tidak melihat kusatul bayda. Jadi ada dua tandanya itu. Semoga ini menjadi poin penting di kajian ini. Kemudian di sini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, apakah hukum jika jari tangan seorang wanita yang sedang haid atau nifas menyentuh huruf ayat Al-Quran di Al-Quran terjemah atau di Al-Quran HP? Kalau di Al-Quran HP maka tidak mengapa. Tapi kalau di Al-Quran terjemah, ya wallahu alam, lebih baik dihindari. Karena tadi yang dimaksud adalah memegang mushafnya, memegang Al-Quran terjemahnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau memegang ayatnya, nah kurang tahu. Wallahu a'lam. Lebih baik dihindari. Kemudian Ustadz, Ana mau tanya, semisal Ana sedang haid, apakah boleh mengajar TPA di masjid? Atau kalau musola, apakah boleh tetap mengajar atau bagaimana? Ya.
Kalau fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin itu tidak diperbolehkan. Ini fatwa Syekh bin Baz. Ini pernah ditanya beliau tentang apa hukum pergi ke masjid untuk menghadiri pertemuan atau kajian apabila dia seorang wanita yang haid. Ini dilakukan agar dia mendapatkan pelajaran dari kajian yang disampaikan, dan seringnya kajiannya itu sangat berharga, bagus sekali gitu. Saya mengatakan apabila dia memiliki tempat yang dekat dengan masjid, bisa mendengar dari tempat yang dekat dari masjid itu, di samping masjid atau di ruang mana, ya, maka nggak mengapa. Adapun di dalam masjid maka tidak, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub. Ya. Begitu juga terkait orang yang junub, Allah Ta'ala berfirman, illa abiri sabil, kecuali hanya lewat saja. Wa qala li Aisyah lama amaraha an ta'tiya bil khumrah minal masjid qalat inni haidun qala inna haidatuki laysat fi yadiki fa amaraha an ta'bura wa ta'khud al khumrah al hasir minal masjid. Ya. Allah alam. Mungkin kita ringkas saja. Amal julus, adapun duduk maka tidak. Adapun kalau cuma lewat untuk orang yang junub atau haid maka tidak mengapa. Kalau duduk tidak boleh. Tapi kalau ada tempat di luar masjid bisa mendengar pelajaran maka tidak mengapa. Ini jawaban Syekh bin Baz memang sering diulang-ulang. Kalau Syekh Utsaimin menjawab, la yahillu lil mar'ati an tamkutha fil masjidi wa hiya haidun. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berdiam diri di masjid dalam keadaan dia haid. Sawaun listima'i darsin aw ghairihi, baik untuk mendengarkan pelajaran atau lainnya. Wa fi asrina hadza la hajata ila an tamkutha fil masjid li'anna mukabbirus saut walhamdulillah tu'abbiru an kalamil mutakallim ila madda ba'idin. Ya. Dan zaman sekarang enggak butuh juga seorang wanita harus duduk di masjid untuk mendengarkan pelajaran, ya. Karena ada speaker yang mungkin bisa ditarik ke ruang tidak bagian masjid gitu mungkin ya. Falta jenis indaba bil masjid wa tasma ilama sya'at. Silahkan duduk di luar pintu masjid dan silahkan mendengar kehendaknya. Adapun masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya maka itu haram bagi orang yang haid. Itu jawaban dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin. Ya, baik. Di sini ada pertanyaan lagi. Apabila sudah muncul kustul baydha, kemudian mandi, lalu setelah itu ada kemerah-merahan, maka tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Kalau memang sudah itu kustul baydha, maka tidak dianggap ya. Kemudian pertanyaan, apakah keputihan dapat membatalkan wudhu? Wallahu alam. Ini Ana belum tahu. Apakah keputihan itu cairan yang keluar dari kemaluan? Kalau jawabannya iya, lebih baik wudhu lagi. Wallahu alam. Kecuali keluarnya terus-terusan ya. Keluarnya terus-terusan tanpa berhenti, maka wudhu sekali sholat gitu aja. Keluar nggak apa-apa. Tapi kalau keluarnya kadang-kadang wudhu lagi aja. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.